Halo semuanya, perkenalkan hari ini kami akan mewawancarai 3 orang, yaitu guru, kakak kelas, dan juga security. Ditonton ya sampai akhir. Sebelumnya, perkenalkan, aku Aisyah Nur Hikmah sebagai editor. Aku Andini Putri sebagai pewawancara. Aku Gibran Samsu sebagai pewawancara. Saya Muhammad Syarik Lapis sebagai pewawancara. Saya Muhammad Syafiq Abrisam sebagai video. Tonton ya sampai akhir. Dadah. Jadi kita di sini mau wawancarai Pak Security. Namanya Pak Nanang. Pak Nanang. Jadi langsung aja kita tonton ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Pak, nama saya Muhammad Syarik Lapis. Ya, Izin ya Pak mau wawancara. ya. Perkenalan deh sama bapaknya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Nanang. Oh, Pak Nanang. Pak, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi Bapak dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya dari pola komunikasi Bapak tentunya akan lebih terbuka, terus juga lebih luas karena kita kan segala tahu dari informasi media sosial ya. Dengan kita tahu terus kita melihat, jadi kita tambah wawasan, jadi tambah terbuka dan tambah luas, tapi tentunya dengan syarat-syarat, artinya kita menjaga etika, terus juga tidak berkata, berucap, atau kita melalui media sosial tuh mengirim sesuatu yang menyinggung sara ya. Oke. Lanjut pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Apakah penggunaan media sosial berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental Bapak? Ya, tentunya kalian pasti sudah tahu efek dari penggunaan media sosial itu pasti akan mengganggu secara psikologis ya. Perilaku ya kan, terus juga secara emosi, dan juga buat kesehatan tentunya secara fisik dan psikis. Karena dari alatnya itu sendiri, HP-nya itu juga memancarkan magnetik ya, yang tentunya akan mengganggu saraf kita apabila kita menggunakannya melebihi batas. Begitupun pengaruh secara psikologis dari media sosial itu juga sangat berpengaruh besar dan berbahaya. Jadi pertanyaan yang ketiga ya Pak. Ya. Apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap remaja? Dampak positifnya tentu anak-anak remaja itu akan lebih terbuka dan lebih tahu tentang perkembangan di dunia lain, baik secara nasional maupun global. Negatifnya apabila mereka mempergunakan media sosial itu tidak bijak, artinya apa yang dia lihat itu diikutin, seperti itu. Karena tidak dipungkiri sekarang apapun bisa kita temukan, apapun kita bisa lihat, bisa download. Tapi maka dari itu, agar mendapatkan hasil yang positif atau dampak yang positif, kita juga harus bijak. Apa yang pantas kita lihat, apa yang pantas kita ikutin, itu yang kita ikutin. Tapi apa yang tidak pantas kita ikutin, kita harus hindarin. Walaupun udah kita lihat, kita jangan sebarkan, cukup kita yang tahu dan kita blokir, seperti itu. Lanjut pertanyaan yang keempat ya Pak. Aplikasi media sosial apa yang paling sering digunakan oleh Bapak? Aplikasi yang paling sering digunakan kalau buat Bapak tentunya pasti WhatsApp. Ya, buat ini. Oke, sekian dari saya wawancaranya. Makasih ya Pak udah mau diwawancari oleh saya. Halo semuanya. Halo kelas. Jadi kita di sini mau wawancara. Selanjutnya mau wawancari kakak kelas dari kelas A2, namanya Kak Veru sama temannya. Oke, langsung next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, perkenalkan nama aku Andini Putri dari kelas 10-11. Jadi di sini aku ada tugas wawancara mapel sosiologi. Sebelum itu Kakak boleh perkenalan dulu. Boleh. Perkenalkan, saya Feris Muntazaki dari kelas 11 A2. Kakaknya? Nama saya Ryan Rifaliti Rambunan dari 11 A2. Oke, jadi di sini aku mau wawancara, temanya dampak media sosial terhadap remaja. Jadi bagaimana pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi remaja dalam kehidupan sehari-hari?
Kalau menurut saya sih itu tergantung orangnya juga. Kalau misalnya orangnya bijak dalam menggunakannya, pasti positif dalam berkomunikasi dalam di media sosialnya. Tapi kalau misalnya buruk, ya pasti buruk hasilnya. Oke. Sama pendapatnya. Sama, saya kayak Virus. Oh, oke. Oke, lanjut ya. Iya. Yang kedua, apakah penggunaan media sosial berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental remaja? Kalau menurut saya sih iya bisa pengaruh. Contohnya saya sih. Awalnya saya tuh memang agak aktif, terus agak sedikit main pinter waktu kelas 10, tapi saat sekarang agak mulai menurun dikit lah ya daripada sebelumnya. Kalau kakaknya? Ya, kalau saya juga sih sama kayak Virus. Sama ya? Iya. Oke, aku lanjut ya. Yang ketiga, apa dampak positif dan negatif media sosial terhadap remaja? Dampak positifnya sih anak remaja sekarang bisa mempunyai relasi teman yang luas, terus bisa mencari informasi dengan lebih gampang. Tapi mungkin dampak negatifnya saat mereka menyalahgunakan media sosial, mungkin untuk cyberbullying atau segala macam ya. Oke, kalau menurut kakak? Oh, kalau positifnya mungkin bisa membantu ini ya, pembelajaran. Misalnya kita nyari sumber-sumber pembelajaran dari internet. Mungkin iya. kalau negatifnya bisa aja kita menyalahgunakannya untuk hal negatif, kayak misalkan kita berjudi online atau apalah itu. Iya. Karena yang negatif. Oke, aku lanjut ya. Ini yang terakhir soalnya. Aplikasi media sosial apa yang paling kakak sering gunain? Apa ya? Instagram sih. Instagram. Kalau kakaknya? Oh, saya TikTok. Oh, TikTok. Iya, Kenapa tuh kak? karena asik aja sih di sana, banyak hiburannya di TikTok. Oke. Oke, Kas, cukup aja dari aku ya. Makasih, maaf ganggu waktunya. Makasih ya. Assalamualaikum. Halo. Jadi di sini kita mau wawancara ke yang ketiga, yaitu Pak Iman dari guru fisika. Ditonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Di sini saya akan membicarakan Bapak dengan Bapak. Saya Pak Imanuddin Hidayat, guru fisika. Oh ya. Di sini saya akan membicarakan tema dampak media sosial terhadap remaja. Yang ke-1, bagaimana pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi remaja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk yang pola komunikasi ya. Jadi kalau pola sekarang itu anak itu lebih sering hybrid ya. Jadi ibarat dia menggabungkan dengan antara media sosial dengan media kenyataan. Misalnya kayak Roblox kan. Udah main Roblox? Udah punya akunnya. Nah, itu biasa anak awalnya main di itu kan, di Roblox. Terus mereka temu kan, kayak gitu. Atau misalkan di IG pun sama kan, dia pun terpengaruh oleh media sosial di Instagram kan, kayak gitu. Mudah-mudahan hari ini seperti apa, trennya bagaimana, kayak gitu ya. Ya, di sini kami akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apakah penggunaan media sosial berlebihan dapat memengaruhi kesehatan mental remaja? Ya, terkait yang ini ya, kesehatan mental dengan media sosial. Itu kalau kita lihat nih, di medsos itu kadang standarnya tinggi ya, harus cantik, ganteng kan, harus trendy lah macam. Nah, ini untuk usia remaja bisa mereka tetap pengaruh dan ingin mengikuti. Nah, padahal potensinya sumber dayanya kadang nggak mencukupi. Nah, ini yang membuat mereka ada yang minder atau ada bullying juga kayak gitu. Jadi untuk yang kalau terlalu berlebihan ini justru nggak bagus ya. Kita lanjut lagi, apakah dampak positif dan negatif media sosial terhadap remaja? Oke, dampak positif dan negatif ya. Kalau positifnya, pertama, jadi remaja itu bisa bergaul dengan siapapun, nggak terbatas dengan jarak maupun dengan circle. Dia bisa bergaul dengan siapapun, itu positifnya. Sedangkan negatifnya adalah yang pertama tadi kan, mereka akan minder kalau ternyata standar mereka nggak cukup, nggak sama dengan yang di media sosial gitu. Yang kedua, potensi bullying pun ada gitu. Karena kan ketika pas di media sosial, anak itu ketemu langsung kan,
dia hanya bertemu dengan pelantaranya, kayak komentar di IG atau enggak komentar di Twitter. Itu kadang anak kita remaja itu terlalu berlebihan, itu bahaya juga seperti itu. Kita lanjut dengan pertanyaan yang terakhir, Pak. Aplikasi media sosial apa yang paling sering Bapak gunakan saat ini? Oke, kalau yang saya gunakan, saya lebih sering pakai Twitter. Terus sekarang namanya X, gitu ya. IG jarang-jarang, cuma scroll aja kan. Gitu. Tapi kalau saya lihat di statistik pengguna media sosial remaja, itu kebanyakan sekarang IG sama TikTok, kayak gitu. Ya, makasih atas wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi wawancara kita udah selesai. Jadi cukup sekian dari kami bertiga dan editor sama videografer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.